Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fernando. Saya dari Fakultas Hukum kelas A semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang pengertian hukum tata negara dalam mata kuliah Hukum Tata Negara oleh dosen pengampu Ibu Wardah SHMH. Pembahasan hukum tata negara, pengertian, sumber hukum, asas-asas, sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara dalam arti luas: 1. Hukum tata negara. 2. Hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum tata negara dalam arti sempit, hukum tata negara itu sendiri, yaitu hukum tata negara suatu negara yang berlaku pada waktu tertentu. Pengertian hukum tata negara menurut beberapa pakar hukum. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat, hukum tingkat atas sampai bawah, yang selanjutnya menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, menentukan badan-badan yang berkuasa, berwenang, dan fungsi dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut. Menurut Wade and Philip, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara, struktur organisasi, kedudukan tugas, dan fungsi serta hubungan antar organ-organ tersebut. Menurut Muhammad Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Hukum tata negara sekumpulan peraturan baik tertulis dalam kurung berwujud perundang-undangan maupun tidak tertulis atau kebiasaan yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara. Istilah hukum tata negara di beberapa negara: Inggris, Constitutional Law; Prancis, Droit Constitutionnel; Jerman, Verfassungsgesetz. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, merujuk ke Pancasila. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya: peraturan undangan, perundang-undangan, kebiasaan atau confession, traktat, jurisprudensi, doktrin. Asas-asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara: Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas negara kesatuan, asas pemisahan kekuasaan, dan check and balance. Penjelasan 1. Asas Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan sumber hukum material, yang berarti bahwa setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Asas negara hukum. Kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah hukum, sehingga seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan demokratis. Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Asas negara kesatuan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat, tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan pada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tetap merupakan suatu kedaulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah pemerintah pusat.
Asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Sistem kenegaraan membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang biasa disebut dengan trias politika. Check and balance yang dimaksud adalah menata keseimbangan antar lembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara saja. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode 5 Juli 1959 sampai yang sekarang. Periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan pembacaan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan pada mulanya presidensial, di mana kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Tetapi kemudian pada akhir tahun 1947 berlaku sistem pemerintahan parlementer dengan multipartai. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai hasil dari konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 27 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 sebagai negara serikat. Maka Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar tidak berlaku lagi dan dibuatlah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang RIS. Undang-Undang 1945 yang semula berlaku di seluruh Indonesia mulai 27 Desember 1949 hanya berlaku di wilayah negara bagian Republik Indonesia. Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR dan Senat, wakil negara bagian. Sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlementer, yaitu menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab pada parlemen atau DPR. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Berarti pada saat ini berubah ya. Pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi dinyatakan berlakunya Undang-Undang UUDS 1950 yang merupakan hasil perubahan dari konstitusi RIS. Sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya adalah menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan tidak berlaku lagi UUD 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, UUD 1945 berlaku kembali sebagai dasar konstitusional Indonesia. Periode 5 Juli 1959 sekarang dibagi menjadi 3 masa, yaitu A. Masa 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dalam praktek kenegaraan, pelaksanaan Undang-Undang 1945 mengalami beberapa penyimpangan, antara lain pelaksanaan demokrasi terpimpin, penentuan masa jabatan presiden seumur hidup, berdirinya Partai Komunis Indonesia yang berideologi ateis, adanya kudeta dari PKI dengan gerakan G13 PKI yang akan membentuk negara komunis di Indonesia. B. Masa 11 Maret 1966 19 Oktober 1999, pembubaran PKI dan organisasinya, pergantian presiden dari Insinyur Soekarno kepada Soeharto. Pada masa Orde Baru terjadi dan ketidakadilan terhadap rakyat kecil serta praktik KKN.
Lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada masa 19 Oktober 1999 sampai sekarang, pada masa periode ini dimulai reformasi dan pertumbuhan demokrasi Indonesia. Undang-Undang 1945 mengalami perubahan amandemen sebanyak 4 kali, yaitu sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. Amandemen Undang-Undang 1945 hanya dilakukan pada batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang dimaksud dengan amandemen di sini adalah amandemen itu dirapatkan kembali, dikaji kembali oleh DPR atau MPR. MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Oke, sekian presentasi PowerPoint dari saya. Nama saya Farid Fernando, Stambuk A200 134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.